Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kurnia Dwi Aryani dalam mata pelajaran Sejarah Minat kelas 10. Nah, ini ya. Nah, ini Sejarah Minat kelas 10. Nah, selanjutnya ada kita yang pertama, penelitian dalam sejarah. Penelitian dalam sejarah terbagi menjadi 4. Yang pertama, mencari topik. Sebelum memulai penelitian, tentu pertama kali yang kita harus lakukan adalah menentukan atau menetapkan topik yang harus layak untuk dijadikan penelitian atau usaha, bukan duplikat penelitian. Nah, tujuannya apa? Tujuan pemilihan topik ini supaya nantinya penelitian kita itu lebih terarah dan fokus pada masalah-masalahnya. Nah, untuk itu menemukan masalah-masalah itu bisa menggunakan 4W. What, apa yang mau diteliti, who, siapa yang mau kamu teliti, where, di mana kamu teliti, dan when, kapan kamu mau teliti. Nah, selanjutnya heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskien, artinya menemukan, ya. Jadi, yang dimaksud dengan langkah heuristik adalah untuk menentukan sumber tersebut, seorang sejarawan harus bisa mencari di berbagai dokumen, menggunakan metode kepustakaan atau arsip nasional, bisa juga sejarawan mengunjungi situs sejarah. Melakukan wawancara untuk melengkapi data sehingga diperoleh data yang baik dan lengkap dapat menunjang terwujudnya sejarah yang mendekati kebenaran. Sejarah yang terjadi pada masa lalu memiliki begitu banyak periode dan bagian seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga memiliki sumber data yang beraneka ragam. Sehingga perlu adanya klarifikasi data dari banyak sumber tersebut. Dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan merupakan data yang sangat berharga. Dokumen tersebut yang digunakan sebagai dasar untuk menelusuri peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lalu. Nah, sumber sejarah. Sumber sejarah ada primer dan ada sekunder. Yang kemarin primer adalah sumber sejarah asli orang pertama, ya, yaitu misalnya seperti dokumen atau laporan dari kolonial atau teks proklamasi juga bisa dikatakan sumber primer. Nah, sumber sekunder apa? Sumber sekunder adalah yang dibuat atau dari tangan pihak kedua, yaitu buku sejarah, bisa skripsi, tesis, seperti itu. Ya. Lanjut, selanjutnya verifikasi atau kritik. Verifikasi adalah penelitian terhadap sumber-sumber sejarah. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan atau pengujian. Verifikasi data berarti pemeriksaan atau pengujian data terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Penilaian terhadap sumber-sumber sejarah menyangkut ada 2 aspek. Yang pertama ada aspek interens, ada aspek externs. Aspek externs adalah yang membahas sumber, apakah sumber itu asli atau palsu, sehingga sejarawan harus mampu menguji keakuratan dokumen tersebut. Jadi seperti pembuatan pembuatan dokumen, bahan, dan materi dokumen. Nah, selanjutnya ada aspek interens. Aspek interens ini mempersoalkan apakah yang dilakukan dalam sumber sejarah itu dapat memberikan informasi yang diperlukan, misalnya berupa proses analisis terhadap suatu dokumen, seperti itu. Nah, aspek ekstern harus dapat dipertanggungjawabkan, ya. Lalu sumber sejarah yang dikehendaki, ya. Langkah-langkah penelitian sejarah intrinsik. Pertama adalah yang pertama, menentukan sifat sumber itu, apakah resmi, formal, atau informal. Dalam penelitian sejarah, sumber yang tidak resmi dinilai lebih berharga daripada sumber yang resmi. Karena sumber tidak resmi akan dimaksudkan untuk bacaan,
orang banyak atau bebas. Dengan demikian, isinya pada umumnya lebih bersifat apa adanya, terus terang, tidak banyak yang disembunyikan objeknya. Langkah-langkah penelitian sejarah intrinsik 2 adalah menyoroti penulisan tersebut sebab dia yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Pembuatan sumber harus dipastikan bahwa kesaksian dapat dipercaya. Untuk itu harus memberikan kesaksian yang benar dan harus dapat menjelaskan mengapa ia menutupi atau merahasiakan suatu peristiwa, atau sebaliknya. Selanjutnya, langkah ketiga dalam penelitian sejarah intrinsik adalah membandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Ya, tadi menyoroti yang pertama menentukan sifat sumber itu sendiri, yang kedua menyoroti penulisan sumber sendiri, yang ketiga membandingkan. Ya, hal ini dilakukan dengan menyejajarkan kesaksian para saksi yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, ya, sehingga informasi yang diperoleh menjadi objektif. Sumber-sumber yang diakui kebenaran lewat verifikasi atau kritik, baik intern maupun ekstern, dianggap sebagai fakta. Fakta adalah keterangan tentang sumber yang dianggap benar oleh sejarah. Ya, jadi fakta itu bisa diartikan sebagai sumber yang terpilih. Ya. Jadi sejarah itu tidak sembarangan. Sejarah itu dikatakan sejarah jika ada faktanya. Fakta dalam penelitian. Ya, lanjut. Interpretasi. Setelah verifikasi data lalu interpretasi. Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam dalam sejarah dapat diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa, memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Penafsiran fakta secara logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa, sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama yang lain dapat disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Ya. Nah, selanjutnya, proses interpretasi juga harus bersifat selektif, sebab tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah, sehingga harus dipilih yang relevan ya dengan topik yang mendukung kebenarannya. Nah, historiografi ya, historiografi berasal dari kata historio atau sejarah, dan grafia adalah penulisan. Berarti historiografi adalah penulisan dalam sejarah. Menulis kisah sejarah tidak hanya menyusun, merangkai fakta-fakta hasil penelitian, melainkan juga menyampaikan suatu pemikiran, interpretasi sejarah dalam penelitian. Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan, kemahiran, ya, khususnya untuk merangkai kata-kata, ya. Dengan demikian, hasilnya dapat memberikan pemahaman baru yang bermakna kepada pembaca tentang topik tersebut. Langkah-langkah penelitian sejarah historiografi dapat dibedakan menjadi dua. Ada historiografi naratif dan ada historiografi strukturalis. Historiografi naratif adalah penulisan sejarah yang berisi tentang rekaman peristiwa atau tindakan pelaku secara pribadi yang berlangsung pada masa tersebut. Berarti narasi ya, berarti ada penulisan tentang rekaman peristiwa. Narasi itu cerita. Nah, selanjutnya ada historiografi strukturalis, yaitu penulisan yang berisi tentang perubahan terjadinya masyarakat. Historiografi struktural sering disebut juga dengan sejarah sosial. Bentuk-bentuk historiografi antara lain berupa narasi, isinya lebih kepada cerita. Deskriptif, isinya lebih detail, kompleks dibandingkan narasi. Analitis adalah lebih banyak berorientasi pada penelaahan masalah. Sehingga tidak sekedar bercerita, tetapi banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dalam peninjauan aspek. Penulisan yang baik adalah gabungan antara unsur naratif dan deskriptif analisis. Terima kasih. Nah, selanjutnya,
Bentuk penulisan sejarah, ada penulisan sejarah tradisional, ada penulisan sejarah kolonial, dan ada penulisan sejarah nasional. Kebanyakan dari penulisan sejarah tradisional adalah karya sejarahnya tradisional, kuat dalam genealogi, tetapi tidak kuat dalam hal kronologi dan detail biografi. Tekanan pengguna sejarah ini sebagai pengajar agama. Selanjutnya, sejarah kolonial. Penulisan ini memiliki ciri, yaitu Netherlands of sentris, Eropa sentris. Tekanannya pada aspek politik dan ekonomi yang bersifat institusional ya. Selanjutnya adalah penulisan sejarah nasional. Penulisan sejarah menggunakan metode ilmiah secara terampil dan bertujuan untuk kepentingan nasionalisme. Nah, pemilihan topik. Pemilihan topik itu ada nilai atau fuel ya. Apakah kajian ini dapat diangkat memiliki nilai yang berarti bagi masyarakat pada umumnya. Lalu keaslian ya. Kepraktisan dan kesatuan ya. Heuristik atau pengumpulan sejarah adalah sejarah tulis dan ada sejarah lisan ya. Sejarah tulis misalnya arsip dokumen-dokumen ya. Kalau sejarah lisan berupa wawancara. Nah, selanjutnya verifikasi dan kritik. Metode penelitian ialah yang bersumber dari kritik ya. Ada kritik eksternal, ada kritik internal ya. Kalau kritik eksternal itu dia lebih kepada menguji keaslian dengan merujuk pada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber ya. Kalau kritik internal adalah kritik yang menguji keaslian dengan merujuk pada isinya. Nah, ini ya ini seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sampai sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti tugas minggu depan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.